ke unit 6. Unit 6 itu adalah exposition. Silahkan bisa dibuka bukunya di halaman 93, on page 93. Terus kita lihat dulu ke page. Jadi, wait a second. Oh, thank you, Mutia. Okay, thank you. Oke, baik, ayo kita ke exposition ya. Exposition ini level A, part A ada levels of government. Berikutnya part B ada education, tentang universities in Britain and in Great Britain and in America. Part C ada water for living. Part D, the effects of global warming. And part E, exposition. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Because of the rain? Yeah. All right. What's your name? Okay. Tegar. Yes. Okay. Yeah, it is my pleasure. Oke, kita ke lesson summary dulu. Lesson summary ada di atas bagian latihan ya. Let's go to the lesson summary. Exposition itu apa? Exposition is a factual text used to put forward a point of view or argument. Artinya apa? Untuk menyatakan sudut pandang. Points of view itu adalah sudut pandang atau argumen ya. The social function of exposition is to persuade the reader or listener that the fact is the case. What is meant by persuade, please? Social function, fungsi sosial dari teks exposition adalah untuk membujuk, merayu, mempengaruhi ya, influence gitu ya. To give influence to pemikiran orang lain. Generic structure-nya dimulai dengan thesis, yang ini thesis ini berisi pendapat dari sang writer. Terus kan kalau dia berpunya pendapat kan orang lain nggak akan percaya sebelum dia punya argumen. Mengapa gitu ya? I have an opinion. Smoking is dangerous. Why? Gitu dulu kan? Nggak langsung oh yes I agree with you. Kan harus why dulu ya, mengapa? Jadi di sini alasannya dielaborasi kenapa dia punya pendapat itu. And setelah itu, setelah elaborasi, point and elaboration, akan ada reiteration. Reiteration itu adalah pengulangan kembali dari thesis. Jadi thesis diulang lagi di bagian reiteration. Language features atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah focus on generic human and non-human participants ya. Teksnya ini general, partisipannya general. Tense yang dipakai adalah simple present tense. Adanya relational process itu adalah kata kerja yang berupa linking, ini N ya, linking verb and to be. Adanya internal conjunction to state argument, kita sudah kenal dengan internal conjunction misalnya kayak then gitu ya, itu internal conjunction. Finally, firstly, similarly. Kemudian reasoning through causal conjunction or nominalization. Causal conjunction itu, kalau reasoning itu menggunakan causal conjunction itu ya berarti menggunakan because dan kawan-kawan ya. Kalau menggunakan nominalization berarti menggunakan because of, due to, owing to dan kawan-kawan. Jadi sama-sama apa istilahnya? Causal conjunction or causal nominalization, tapi berbeda grammar ya. Sudah pernah melihat speech contest? Speech contest bahasa Inggris sudah pernah melihat? Nah, itu biasanya genre teks yang dipakai adalah berupa exposition biasanya ya.
Oke, coba sekarang kita baca dulu. Kita dari belakang dulu ya, kita ke latihan dulu. Nah, jadi kita baca teksnya dulu. Ini adalah contoh dari teks exposition. Siapa yang mau baca? Siapa? Mbak ya? Your name is? Olivia. Kok mau baca kenapa? Oh ya. Kirain sudah tahu hacknya, jadi nanti biar gitu ya. Sudah tahu hacknya ya, oke. Please silahkan. Canterbury Council. Who don't have much on their mind can attend their local activity centers. It will keep them busy. It will keep them busy. and they can also learn to do a lot of different things. Another reason is children can encourage others to attend the local activity centers. Children will not get bored. Ya. Yes, they can have lots of fun. Finally, it might stop children from vandalizing properties that don't belong to them because they can go to the activity centers, have fun, and enjoy themselves. Those are the main reasons why I think we should have more activity centers. It will be educational and a very good experience for lots of children. Ya, thank you. Oke, kita periksa dulu ya generic structure-nya ya. Tadi yang pertama tadi disebut apa? Thesis. Isinya adalah pendapat dari sang penulis. Terus habis thesis diikuti dengan argument. Terus ditutup dengan sebuah reiteration. Reiteration ini adalah pengulangan kembali dari thesis ya. Thesisnya ini kan kalimat nomor 1 ini kan ada 2 kalimat. Yang mana ya yang merupakan thesis yang mana? I think ya, yang ada I think-nya. I think the Canterbury Council should construct more activity centers. Jadi sang penulis tuh punya pendapat, menurut saya harusnya Canterbury Council itu mendirikan lebih banyak activity centers. There are some reasons for this. Ada berapa alasan-alasan untuk hal ini? Nah, alasannya apa saja ini? Ada berapa alasannya? Alasannya ada berapakah? Five? No? Three. Kita mengenalnya dari apanya sih? Internal conjunction. Transisinya ya. Coba yang pertama itu, yang atasan pertama ditandai dengan kata firstly ya. Alasan kedua? Another reason. Ketiga? Finally. Nah, ada 3. Jadi firstly, alasan pertama. During the school holidays, many children who don't have much on their mind can attend their local activity centers. Banyak anak yang nggak punya banyak hal di pikiran mereka itu dapat pergi ke activity centers. It will keep them busy. Jadi hal itu akan buat mereka tetap sibuk. And they can also learn to do lots of different things. Jadi kalimat nomor 4 itu cuman supporting sentence, kalimat penjelas ya, kalimat pendukung. And they can also learn to do lots of different things. Mereka juga dapat mengerjakan hal-hal yang berbeda. Alasan kedua, another reason is children can encourage others to attend the local activity centers. Artinya apa? Children dapat encourage itu apa sih? Coba cek kamus, encourage apa? Encourage. Hah? Encourage. Itu loh, encourage. Children can encourage. Mendorong ya, atau motivate gitu ya, encourage. Jadi anak-anak itu bisa mendorong others, anak-anak yang lainnya to attend the local activity centers, untuk datang ke local activity centers. Children will not get bored. Anak-anak tidak akan bosan because they can have lots of fun. Alasan terakhir adalah finally, it might stop children from vandalizing properties that don't belong to them. Hal ini bisa menghentikan anak-anak menghindarkan anak-anak dari merusakkan barang-barang yang bukan miliknya. Vandalize ya. Misalnya jendela itu terus mengambil yang pinggir situ ya, misalnya masnya mengambil ini. Atau mungkin ngangkut kacanya gitu ya. Atau mungkin
memecahkan kaca ya, masa ngangkut ya. Atau mungkin kursinya sudah rusak terus tambah dirusak. Nah, itu namanya ya. Termasuk vandalize ya itu. Atau ke kamar mandi, kalau tingkat level kuliah itu ajaib kamar mandi itu bersih ya. Kalau zaman SMA bersih nggak? Iya, temboknya ada tulisannya kan biasanya dulu itu. Aku cinta siapa gitu ya. Oh enggak gitu. Oh, berarti itu zaman saya kali ya. Ya nggak boleh sih, harusnya nggak boleh. Harusnya sih nggak boleh. Oke, jadi itu tadi alasannya ada 3. Kemudian lihat paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu adalah reiteration, pengulangan kembali dari thesis. Bacanya kalau bahasa Inggris nggak tesis gitu, bahasanya thesis gitu ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia tesis. Tesis itu kalau di Indonesia itu S2 ya. Hasil karya S2 itu namanya tesis, yaitu diadopsi dari thesis karena itu kan pemikiran ya, buah pemikiran, pendapat dibuktikan dengan penelitian. Nanti you kalau lulus S1 nanti harus nulis skripsi ya. Terus nanti di S2 nanti tesis kalau Indonesia. S3 itu disertasi. Kalau di UK itu malah S3 itu namanya thesis namanya S3 itu ya. Kadang-kadang tiap negara itu beda-beda nyebutnya. Oke, lanjut ya. Jadi ini yang merupakan pengulang, ini kan ada 2 kalimat yang merupakan pengulangan atau penekanan kembali. Jadi ya sebenarnya ya sama kayak thesis idenya, tapi cuma diolah dengan bahasa yang lain. Itu kalimat yang mana? Apa? This is why I think. Oh iya, betul sekali. Yang pertama ya. Ya, these are the main reason why I think. Main reasons why I think we should have more activity centers. Yes, that's right. Oke, now sekarang teman-teman tolong mengerjakan nomor 1 sampai 4 dan nomor 1 sampai 5 dulu ya. 1 sampai 4. Ini ya exercise 1, exercise 2, activity 3 and activity 4. Begitu ya. Silakan dikerjakan dulu, kira-kira butuh waktu berapa menit? Atau semuanya aja langsung semuanya? Semuanya. Sampai grammar-grammarnya. Ya udah silakan dikerjakan dulu ya. Ya jangan sejam juga kali ya. Kan teksnya sudah diterjemahkan ya. Oke, silakan. Saya keluar ke situ boleh ya? Bergiliran. Oke, sudah ada yang mau menjawab. Ada dua orang. Rizkita and siapa ini? Sofia. Ya udah. Rizkita juga number 1 and Sofia got number 2. Oke. Ya, Rizkita silahkan. Not given. So, C. Because it is not given ya. Oke, not given. Betul not given teman-teman? Betul, karena nggak ada. Dalam teks nggak ada. Padahal sebenarnya memang betul loh, Canterbury itu ada di England ya, tapi tidak ada dalam teks. So it is not given. Number 2, Sofia. Canterbury has many local activity centers and this statement is false. B. Kok dibilang false kenapa? Soalnya di kalimat pertama itu I think that Canterbury Council shall have kayak masih dulu lebih banyak bangunan. Oke, ada kata more. Berarti yang ada itu implisit yang ada tidak cukup ya? Masih sedikit ya. Betul. Jadi false ya. Tidak as many, tapi malah kebalikannya many punyanya. Punyanya itu malah few. Baru sedikit gitu ya. Oke, number 3. Siapa number 3? Oke. Ini yang raise hand 2 orang tadi. Kamu juga raise hand bintang. Mas, sorry, I forget your name. Rehan and bintang. Oh, jadi Rehan. Bintang nggak jadi ya udah. Oke, Rehan. Number 3. In the life of children. Not given. Coba kita lihat, apakah sang penulis itu tertarik nggak pada kehidupan anak-anak? Jadi misalnya dia itu ketika ngomong itu alasannya semuanya adalah children gitu ya. Alasan pertama children kan? Alasan kedua children lagi. Alasan ketiga children.
Reiteration children lagi ya. For lots of children gitu. Apakah orang ini tertarik pada kehidupan anak-anak? Ya, meskipun dia nggak ngomong, aku tertarik pada kehidupan anak-anak, dia nggak ngomong gitu, tapi ini mencerminkan ya. Implicitly, secara implisit berarti jawabannya adalah true. A. Kan sebenarnya hobi kita itu define. Apa yang kita ucapkan itu define who we are ya kan? Misalnya nulis, ada tugas nulis. Terus ada yang nulis tentang obat, oh berarti orang ini concernnya sama obat-obatan misalnya gitu ya. Ada yang nulis tentang apa ya, politik gitu misalnya, berarti orang ini punya ketertarikan dalam dunia politik misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita itu yang kita tulis, yang kita ucapkan itu define who we are ya. Ini juga meskipun dia nggak ngomong I'm interested in the life of children gitu, tapi terlihat kalau dia itu interested ya. Oke, number 4 please, buat siap. Oke. Ada 2. Siapa dulu ya tadi ya? Saya nggak tahu siapa dulu tadi ya. Ini lady first apa boy first? Lady first ya, lady first. Oke. Lady, what's your name? Tiara. Oke. Kalimat kedua. Coba diartikan. Oke, stop. Oke. Terus diartikan sekarang. Tadi perusahaan properti ya. Sekarang nomor 4 apa? Diartikan. Oke. Are they the same thing? False. Apa not given malahan? False apa not given? Jawabannya false ya. Jawabannya false. Jadi the writer di sini ada the writer considers that sang penulis berpendapat bahwa activity centers dapat menghindarkan anak-anak dari mencuri. Padahal tadi di teks sang penulis tidak bilang begitu, tapi dia tadi bilang tentang vandalizing. Itu false. Kadang-kadang ada yang bingung dengan not given. Nomor 4 ini. Ini tuh bisa jadi not given asalkan the writer considers that-nya hilang ya. Ini hilang. Jadi tinggal activity centers dapat menghindarkan anak-anak dari mencuri, itu jadi not given karena itu ya. Nah, karena nggak ada the writer considers that-nya. Oke, exercise 2 number 1. I suppose this will be for Tegar ya. Mau nggak? Atau nanti aja Tegar? Oh, Arifah mau. Mana Arifah mana? Iya mau. Oh ya. Oke, A, the importance of constructing more activity centers. Artinya apa? Pentingnya membangun lebih banyak activity centers. Jawabannya dari mana? What is the text about? Jawabannya dari mana? Kalimat pertama. Ini ya, yang I think ini ya. I think Canterbury Council should construct more activity centers. Oke. Ya, jawabannya itu dari situ ya. Dari kalimat pertama, karena kalau ditanya tentang what is the text about, jenis teks eksposisi itu berarti jawabannya ada di thesis-nya. Jadi kalau yang B, C, D itu cuman misalnya yang B, pentingnya membuat anak sibuk dan have fun. Yang C, itu B, C, D itu parsial saja ya. Kita perlu yang menyeluruh yang sesuai dengan thesis. Oke, number 2. Number 2. No one. So Arifah will choose then. Oh, Tegar mau. Ya, oke. Tegar. There are only few activity centers in most local areas. Artinya? Oke, few. By the way, jawabannya betul. Tetapi kata few itu di sini tidak diartikan beberapa. Apa artinya? Artinya apa? Sedikit. Few itu kan not many. Not many, sedikit ya. Kalau yang artinya beberapa itu a few, beberapa itu a few. A few, tapi cenderung sedikit, beberapa tapi cenderung sedikit. Kalau few itu sedikit.
Jadi dapat disimpulkan dari teks bahwa hanya ada sedikit activity centers in most local areas. Betul ya? Memang hanya ada sedikit ya. Oke, number 3. Nggak ada yang mau? Oke. Your name is? Afifah. Oke. The word is in sentence 2 refers to change the construction Construction. of more local activity center. Oke, C. The word this in sentence 2 mengacu pada the construction of more local activity centers. Dapat jawabannya dari mana? Ya, ini kata di situ kayak mengacu pada kalimat pertama yang Ini ya, di sini ya yang there are some reasons for this. Nah, di sini mengacu pada harus mendirikan itu ya. Should construct-nya ya. Oke. Yes, betul sekali. Oke, number 4. Oke, sudah ada. What's your name? Shakila. Please. The writer. W-nya jangan dibaca. The writer. Constructed. B. Oh, D. Encouraged. Encourage artinya apa encourage? Encourage itu tersemangat, bersemangat gitu loh. Kayaknya sini nanti children deh. Yang termotivasi ini tuh termotivasi nih. Encourage itu sama dengan motivated ya. Yang B interested, tertarik. Bukannya ini juga anak-anak ya? Excited ya, excited. Excited artinya adalah senang itu ya. Excited. Nanti saya tinggal keluar lagi boleh ya? Oke, lanjut. Activity 3, langsung ini diborong ya. Diborong oleh one person. Is there anyone, please? Oke. Siapa namanya? Mutia. Please. Oke. Itu ini C, attending local activity centers. Terus? The B, children. Dari mana dapat jawabannya? Because in paragraf depan itu mengarahnya itu ke children. Oke. Yang it will come to busy itu ini kan? Iya. Ini mengacu pada hadirnya ya, pada attend-nya, ya kan? Terus yang children itu yang Yang ini kalimat ke-6 ke children. Ya betul sih, betul ya. Bentar ya. Sudah ngantuk belum? Oh sekarang maghribnya tuh 5.50 ya? Mundurnya banyak banget ya. Oke, baik. Lanjut kita ke activity 4. Ini juga diborong oleh one person, please. Is that okay? Bintang. Oke, akhirnya. Please bintang. Nomor 1 visit. Attend sama dengan visit. Oke. Nomor 2 keep. Make. Oke. Nomor 3 encourage. Motivate. Yes. Kenapa? Dari mana dapat jawabannya? Tegar. Kok tegar? Bintang. Di sini tuh ada tegar, ada bintang. Judul lagu semua ya. Jadi di paragraf 3 Paragraf 3. ya kan yang mention bagian butuh investment kan yang attend. Oke, karena attend itu kan visit ya. Ya. Oke, terus Terus di paragraf 4 nomor kalimat 4 ya. kalimat 4 it will keep them busy. Busy. Terus Terus di paragraf 5 kalimat kelima. yang is another reason is system can encourage other Ya, betul sekali. Duh, kok ngantuk banget ya? Sama? Tahu nggak, biar nggak ngantuk kita ngapain? Nyanyi. Mau nyanyi? Bentar ya, saya tak pakai minyak.
Aduh. Jadi kalau sudah tua itu parfumnya itu tidak, baunya tidak ini ya. Sekarang kita ke activity 5 ya. Ini sudah dikerjakan belum? Ada yang mau? Ada yang ready mengerjakan ini? Coba ya udah kita kerjakan sama-sama ya. Okay, activity 5. The sentences listed below are not arranged in the logical text sequence of thesis, argument, and reiteration. Jadi itu ini tidak urut tesisnya mana, argumennya mana, reiteration mana. Study the list carefully and try to decide the correct arrangement by choosing A, B, C, or D. Coba ini kita bisa mengurutkan, nggak baca semuanya, tapi cuman melihat pada transisinya ya. Nah, apa transisinya? Kata pertama, konjungsinya. Seperti kata clearly, finally, and of course, to begin with, secondly. Terus ini kayak definisikan manual labor is gitu ya. Nah, yang jadi thesisnya adalah yang 6 ya, ini thesisnya. Habis itu, jadi habis 6 terus? Habis 6 terus mana? Four. To begin with, oke, berarti yang A ini sudah gugur ya? C gugur, 6-4, oke. 6-4, kan ada to begin with. Setelah to begin with, secondly, 5, oke. Habis secondly, and of course dulu, 3. Berarti udah dapat jawabannya ya itu? Ya, yang ini jawabannya ya. 6, 4, 3 kan and of course. Terus 2, finally, penyebutan alasan terakhir. Terus reiterationnya ada pada kata clearly. Reiteration. Jadi kata-kata yang bisa muncul di reiteration selain clearly itu adalah kata-kata seperti obviously, therefore, thus juga bisa ya. Itu yang bisa muncul sebagai kata-kata untuk menyimpulkan. Bacanya ini bukan tus loh ya, thus. Ya, memang bahasa Inggris itu kadang-kadang agak aneh karena bacanya itu tidak pakem kan. Kadang U dibaca A, kadang U dibaca U gitu kan. Ini kita baca apa ini? Jam. Kalau kita ke Inggris, apakah mereka bacanya jam? Macam-macam bacanya, jum gitu. Aksennya ya, jum. Kan kalau kita kan soalnya American ya kita banyak kan ya. Ini bacanya apa? Number. Kalau orang British? Number. Let me please give me your phone number. Phone number 1. Throughout history, man has changed his physical environment in order to improve his way of life. Apa jawabannya? Oke, yang B salah kan? Ini change-nya? Ya. Change. Ini kalau ini bacanya has changed gitu. Changed itu aja, changed. Ya. Changed. Changes. Changed gitu. Pakai D. Kenapa? Subjeknya itu man ya. Subjeknya man. Throughout history itu keterangan. Jadi has itu have atau has itu diikutinya oleh verb 3 gitu. Number 2. Man has modified the face of the earth by draining marshes and cutting through mountains to building roads and railways. Yang salah adalah building salah. Harusnya jadi build. Bacanya bukan build loh ya, build. Karena to itu diikuti oleh verb. Oke, I will say verb penal karena for me it is infinitive ya. Infinitive atau base? Base ya. Karena kalau verb itu sudah jadi present sebenarnya. Oke, number 3. However, man's effort to change the physical environment has not always had beneficial results. Mana yang salah?
Yang D, result. Result tidak salah. Beneficial result, hasil-hasil yang menguntungkan. Result itu noun. Yang C, oke. Nah, C salah, harusnya jadi apa? Oke, has-nya jadi have. Kenapa? Karena subjeknya kata efforts, plural. Ya. Ini to change bla 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 ini cuman post modifier ya nih ya. Next, number 4. Today, pollution of the air, water and land is an increasing danger to the health of the planet. Yang D ya, yang D ini. Oh, ini salah. Kenapa? Health-nya salah. Karena dia adjektif. Harusnya apa di sini? Harusnya health. Ini kata apa? Noun ya, noun ya. Kan the bla 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 of itu tengahnya itu noun ya, noun atau noun phrase. Number 5. Conservationists believe that it is now necessary for men limit the growth of technology in order to survive on Earth. Jawabannya adalah limit salah, harusnya tambah itu. Kenapa? Karena ini ada expression it is necessary for bla 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 itu tuh ya. Diikutinya. Misalnya, it is necessary for students to, gitu kan? To come to the class punctually. It is necessary for a teacher to teach, gitu kan? To teach or to find material from many sources misalnya. Ini karena sebuah ekspresi yang mengandung kata necessary atau important, itu for diikuti oleh noun dan to diikuti oleh verb null ya. Sudah, mau pulang nggak? Ya udah, yuk kita pulang.